Halo Sobat Story, gimana kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan serta dilimpahkan rezeki. Amin. Dan ini adalah kisah cerdik Abu Nawas menundukkan hewan. Berikut ini adalah kisah Abu Nawas menaklukkan seekor King Kong sirkus. Abu Nawas yang dikenal cerdik sehingga mudah menaklukkan siapa dan apa saja, termasuk Raja Baginda Harun al-Rasyid sekalipun. Suatu saat, Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Kemudian ada kerumunan massa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan King Kong ajaib," jawab orang-orang. Yakni pertunjukan King Kong yang bisa mengerti bahasa manusia. Bahkan King Kong itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja. Abu Nawas tertarik dan ingin menyaksikan kecerdikan dan keajaiban monyet. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik King Kong dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia. King Kong itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan King Kong itu, Abu Nawas semakin penasaran sehingga ia maju untuk mencoba. "Tahukah engkau siapa aku?" King Kong itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun King Kong itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. "Bila engkau tetap diam maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya King Kong itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat King Kong itu mengangguk-angguk maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Pemilik King Kong itu marah hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Dia malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih King Kong hingga mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat King Kong bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba, harus sanggup membuat King Kong itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa King Kong itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa daku?" King Kong itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" King Kong itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. King Kong itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem panas. "Tahukah engkau apa guna balsem ini?" King Kong itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah ku gosok selangkanganmu dengan balsem?" King Kong itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja King Kong itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsem. "Maukah engkau bila balsem ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu?" Abu Nawas mulai mengancam. King Kong itu mulai ketakutan. Rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan King Kong yang dianggap cerdik. Jangankan seekor King Kong manusia paling pandai saja bisa dikecoh Abu Nawas. Ketika Abu Nawas kehilangan kecerdikannya di depan tukang jagal, raja yang dijadikan tumbal. Berikut ini adalah kisah Abu Nawas yang hampir kehilangan kecerdikannya saat ditangkap tukang jagal. Padahal, Abu Nawas adalah sosok yang cerdik dan selalu menemukan solusi. Lalu, bagaimana kisah Abu Nawas ketika ditangkap untuk dibunuh oleh tukang jagal? Suatu hari, Abu Nawas melewati perkampungan Baduy ketika usai pulang dari kerajaan menghadap raja. Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar keramaian. Abu Nawas tertarik untuk melihat ada apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Setelah masuk, ternyata rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris yaitu bubur khas makanan para petani.
Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu, karena merasa lelah, dia ingin istirahat sehingga terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan segar sehingga dia tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur, tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. "Hai, keluarkan aku! Kenapa aku dipenjara di sini?" teriak Abu Nawas. Beberapa saat kemudian muncul seorang badu bertubuh besar. Rupanya, orang inilah yang menjual bubur Haris di rumah besar di tengah desa tadi. "Jangan teriak-teriak, cepat makan ini," kata orang sambil menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. "Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur Haris." "Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" "Ya, itulah makanan favorit kesukaan kami." "Kami? Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia? Termasuk dagingmu, sebab besok pagi kau akan kami sembelih." "Sejak kapan kalian makan daging manusia?" "Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia." "Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia?" "Kami tidak mencari kemana-mana, hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur," ucap orang Baduy itu. Abu Nawas pun panik dan berpikir keras untuk mencari solusi meloloskan diri dari bahaya maut ini. Ia heran, kenapa raja tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme, ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk. Pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung, tutur Abu Nawas. Setelah memberi makan berupa bubur Baduy itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu karena bubur manusia. Terpaksa dia menahan lapar semalaman tak tidur. Esok harinya Baduy itu datang lagi. "Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati." Abu Nawas berkata, "Tubuhku ini kurus, walaupun kau sembelih kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah?" "Aku tidak pernah bohong." Akhirnya orang Baduy itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap raja. Setelah berbasa-basi maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas. "Ada apa Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil?" "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh." "Desa aneh? Apa keanehannya?" "Di desa tersebut ada orang menjual bubur Haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu." "Pengawal! Siapkan pasukan." "Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja." "Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara maka orang sedesa akan ketakutan dan tuanku takkan dapat melihat orang menjual bubur khas itu." "Baiklah, kapan kita berangkat?" "Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu." Demikianlah, Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. "Betul katamu, bubur ini memang lezat," kata Baginda setelah makan. "Kenapa buburmu tidak kau makan Abu Nawas?" "Hamba masih kenyang," kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk, tempat Abu Nawas tertidur. "Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar." "Ah, aku kok mengantuk sekali," kata Baginda. "Tunggu tuanku, jangan tidur dulu, hamba pamit mau buang air kecil di semak belukar sana." "Baik, pergilah Abu Nawas." Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur, tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. "Hai orang gendut! Cepat bangun!
Atau kami sembelih di tempat ini?" Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang diarahkan ke leher Baginda. "Apa-apaan ini?" protes Baginda. "Jangan banyak cakap. Cepat jalan." Baginda mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. "Mengapa aku di penjara? Besok kau akan kami sembelih, dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur Haris yang terkenal lezat." "Astaga, jadi yang kumakan tadi? Betul kau telah memakan bubur kami, bubur manusia." Mendengar itu, Baginda mau muntah tapi tak bisa. Akhirnya, Baduy meminta raja tidur dan berdoa karena akan disembelih besok. "Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu?" tanya Baginda. 50 dirham. "Aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi. Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kau coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua." Baduy itu ragu, ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, "Jualah topi ini kepada Menteri Farhan di Istana Baghdad." Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. "Mau apa kau?" tanya Farhan. "Menjual topi ini." Ia mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. "Berapa harga topi ini?" 500 dirham tak boleh kurang, baik aku beli." Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkapi sementara Baginda berhasil diselamatkan. "Untung kau bertindak cepat, terlambat sedikit saja aku sudah jadi bubur," kata Baginda kepada Farhan. "Semua ini gara-gara Abu Nawas," kata Farhan. "Benar. Tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum." "Ya, itu pasti." "Hukuman mati," sahut Farhan. "Hukuman mati? Ya, kita coba apakah dia bisa meloloskan diri," sahut Baginda. Dan begitulah kisahnya, semoga lewat kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari sisi baiknya, dan semoga kisah ini menghibur. Dan ini adalah kisah Abu Nawas jual arak sebabkan sang raja marah besar. Begini caranya dia lolos dan raja pun tertawa. Selalu ada cara yang dilakukan oleh Abu Nawas untuk tidak dimarahi oleh Raja Harun ar-Rasyid. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada saja kesalahan yang membuat sang raja marah. Namun bukan Abu Nawas, jika tidak bisa membuat sang raja menjadi marah karena perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas sendiri menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu, tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir. Tetapi juga berbicara tentang kehidupan kota dan menyanyikan kegembiraan meminum anggur, serta cinta dari anak laki-laki muda dengan humor nakal. Suatu saat Abu Nawas kepergok membawa botol arak berwarna merah, sang raja menegurnya. Namun Abu Nawas menyangkal kalau dia membawa arak, ia menyebutnya air susu yang pemalu. Kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Raja Harun ar-Rasyid. Suatu ketika sang raja murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan tidak beres. Setelah diselidiki, para pengawal itu mabuk-mabukan. "Wahai para pengawalku semua, sudah sering kuingatkan kau jangan sering mabuk-mabukan," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Para pengawal terlihat gemetar, mereka menunduk, tidak berani menatap wajah sang raja karena merasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak itu?" tanya sang raja. Untuk beberapa saat para pengawal itu tidak mau mengaku, namun setelah Raja Harun ar-Rasyid membentak, para pengawal pun mengaku. "Abu Nawaslah yang membawa arak itu, kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga, kalau tidak kalian yang akan menerima hukuman dariku," ujar sang raja.
Keesokan harinya para pengawal itu mendatangi rumah Abu Nawas yang sangat sederhana. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah seorang pengawal berkata, "Bawalah botol ini dan katakan ini semua atas perintahmu." "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap sang pengawal. "Lalu apa keuntunganmu memberiku sejumlah dinar?" ucap Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami juga akan lolos dari hukuman raja. Gunakanlah kecerdasanmu mengelabui raja," kata pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas pergi menemui Raja Harun dengan membawa arak dengan botol merah. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Raja Harun. "Ini susu Baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas seenaknya. "Bagaimana itu susu? Air itu berwarna merah sedangkan susu berwarna putih bersih," kata Raja Harun. Sang raja pun mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul Sang Baginda, susu itu berwarna putih bersih, dia berubah merah karena malu bertemu Baginda dan berubah warna merah merona," jawab Abu Nawas dengan mencoba mengambil hatinya Raja Rupawan. Sang raja pun tertawa sambil geleng-geleng kepala meninggalkan Abu Nawas, meski ia tahu yang dibawa oleh Abu Nawas adalah arak. "Baiklah, aku maafkan kalian. Tapi jika kalian mengulangi lagi perbuatan kalian maka hukumannya berlipat ganda," titah sang raja. Dan akhirnya sang raja pun mengampuni kesalahan para pengawal. Sedangkan Abu Nawas mendapatkan sejumlah dinar dari para pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Khalifah Harun al-Rasyid terjebak oleh ucapan Abu Nawas, hingga rela berikan hadiah. Abu Nawas sosok wali sufi yang menutupi kealimannya dengan tingkah lakunya yang di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kerap sekali membuat geger suasana, baik masyarakat maupun pejabat-pejabat hingga ke khalifah dengan tindakan yang dilakukan oleh Abu Nawas sang wali sufi ini. Hingga satu kisah yang sangat menggegerkan terjadi, berikut kisah Abu Nawas yang membuat geger seisi negeri. Dikisahkan Abu Nawas membuat geger seisi negeri Baghdad dengan kutipannya, yang dinilai masyarakat sangat sadis hingga menistakan agama. Di tengah pusat pasar Baghdad, Abu Nawas berteriak dengan begitu keras di tengah-tengah masyarakat dengan mengatakan, "Wahai umat manusia, ketahuilah. Saya, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci pada yang hak atau kebenaran. Suka kepada fitnah, dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," teriaknya. Tak ayal, teriakan Abu Nawas membuat geger seisi pasar, yang memang merupakan penduduk muslim yang sangat taat dalam beragama. Ucapan Abu Nawas ini sangat aneh, karena selama ini dia dikenal sebagai orang yang alim dan bertakwa, meskipun memang suka bersikap jenaka. Walhasil, Abu Nawas pun ditangkap oleh polisi kerajaan dan dihadapkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid. "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata begitu?" tanya sang khalifah. "Benar Tuan," jawab Abu Nawas kalem. "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" saut khalifah. "Saya kira khalifah juga seperti saya, khalifah juga pasti membenci perkara yang hak," ujar Abu Nawas dengan serius. "Gila benar engkau," bentak khalifah mulai marah. "Jangan marah dulu wahai khalifah, dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas meredakan kemarahan khalifah. "Keterangan apa yang ingin engkau dakwahkan?" "Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak, kamu harus tahu itu," ujar khalifah. "Tuan, setiap ada orang yang membacakan talqin saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah siapakah orangnya yang tak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah khalifah juga membencinya seperti aku?" ujar Abu Nawas menjelaskan. "Cerdik pula kau ini," ujar khalifah setelah mendengarkan penjelasan Abu Nawas. "Tapi, bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya sang khalifah menyelidik. Sebentar, khalifah barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, bahwa harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal khalifah juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. "Benar begitu khalifah?" ucap Abu Nawas. "Ya memang begitu, tetapi mengapa kau mengatakan lebih kaya dibanding Allah yang Maha Kaya?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid. "Saya lebih kaya dari Allah, karena saya mempunyai anak, sedang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan.
Itu memang benar, tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar sehingga membuat keonaran? Tanya sang khalifah. Dengan cara begitu, saya akan ditangkap dan kemudian dihadapkan kepada khalifah seperti sekarang ini, jawabnya Kalem. Apa perlunya kau menghadapku? Tanya Baginda. Agar aku bisa mendapat hadiah dari khalifah, jawab Abu Nawas tegas. Sidang yang pada mulanya berjalan tegang, langsung berbalik menjadi penuh gelak tawa. Tak lupa Khalifah Harun al-Rashid pun menyerahkan hadiah kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang dikenal cerdik dipermainkan sejumlah keledai, kisahnya lucu dan mengandung hikmah. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti pernah jatuh juga. Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas, pasti pernah lalai. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Raja Harun al-Rashid sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya. Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat Raja Harun al-Rashid penasaran. Maka tidak heran, jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka, lucu dan kontroversi. Tak hanya itu, ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya. Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali. Bahwa suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya. Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai. Saya ada pekerjaan buat kamu Abu Nawas. Nanti aku mau ke pasar beli 9 ekor keledai. Setelah itu kamu yang saya tugaskan untuk menggiring keledai itu sampai rumah, kata saudagar tadi. Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut. Siap saya sangat mau tuan, kata Abu Nawas. Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah selesai membeli 9 keledai, sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk menggiring sampai rumahnya. Abu Nawas menunggangi 1 ekor keledai, kemudian mulai melakukan perjalanan dan mengiring menuju rumah pemiliknya. Khawatir ada yang hilang, Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan. Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya 8. Tentu hal itu membuatnya khawatir. Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah. Tetapi usahanya sia-sia. Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menunggangi. Anehnya, keledainya lengkap 9 ekor. Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai dan kawanan lainnya ia taruh di depan. Sembari meneruskan perjalanan, Abu Nawas kembali menghitung keledainya, dan kali ini jumlahnya kembali menjadi 8. Curiga ada yang mencuri, Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu. Sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki. Saat bersembunyi itu Abu Nawas menghitung keledai. Anehnya, jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas semakin heran. Abu Nawas menunggangi 1 ekor lagi dan meneruskan perjalanan. Tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas bertemu dengan orang tua. Kenapa kamu tampak kebingungan? Tanya orang tua tadi. Bagaimana tidak bingung, ada 1 keledai tiba-tiba menghilang, saat kuhitung lagi, tiba-tiba muncul, kata Abu Nawas. Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak. Lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya. Abu Nawas turun, setelah dihitung jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap. Akhirnya Abu Nawas menunggangi 1 keledai dan melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai, jumlahnya kembali berkurang 1 ekor. Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong. Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata, "Bagaimana keledaimu tidak kurang, kamu hanya menghitung keledai di depanmu. Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung," kata kakek tua tadi. Mendengar jawaban itu Abu Nawas tersenyum dan bergumam, secerdik-cerdiknya orang, suatu waktu pasti pernah mengalami sial. Semoga menghibur. Cerdik. Kisah Abu Nawas membeli telur, dan disuruh memanggil tabib malah membawa penggali kubur. Alkisah tentang Abu Nawas yang pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya, namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertaubat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertaubat.
Pada suatu hari orang kaya itu memanggil Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun, tapi tadi ku suruh kamu membeli telur tapi lambat sekali melaksanakannya. Kalau kusuruh membeli 3 telur kau tidak membelinya sekaligus. Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. Kamu pergi 3 kali ke warung." Kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf tuan, saya memang salah, saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi," ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, "Aku hanya menyuruhmu memanggil tabib, beberapa orang itu siapa?" "Begini tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawa penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang karena biasanya obat direbus menggunakan arang agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur," kata Abu Nawas. "Dan mungkin tuan juga tidak akan sembuh kemudian meninggal. Saya juga membawa tukang penggali kubur," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri. Karena teringat akan kematiannya, majikan tersebut menjadi bertaubat dan rajin membayar zakat dan rajin bersedekah. Dalam kisah lainnya, Alkisah, suatu hari Abu Nawas berkunjung ke rumah temannya. Kebetulan temannya ini termasuk orang yang kikir. Saat Abu Nawas berkunjung ke rumah si kikir tadi, kebetulan si kikir ini dilanda demam yang tinggi. Tak lama kemudian datanglah tabib yang akan memeriksa si kikir. Setelah memeriksa, sang tabib pun memberitahukan kepada si kikir perihal penyakit yang sedang dideritanya. "Wahai tuan, demam Anda tinggi sekali sementara itu tekanan darahmu rendah. Demam Anda akan sembuh jika tekanan darah tuan naik," begitu jelas sang tabib kepada si kikir. Mendengar penjelasan sang tabib, Abu Nawas yang sejak tadi ada di kamar temannya yang kikir itu nyeletuk, "Wahai tabib, aku tahu bagaimana membuat tekanan darah temanku yang kikir itu naik," celetuk Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas?" tanya sang tabib. "Makanlah semua makanan yang ada di rumah ini di hadapannya, aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya juga akan segera hilang," jawab Abu Nawas. Sang tabib yang mendengar jawaban Abu Nawas itu pun dibuat tertawa terbahak-bahak. Sementara teman Abu Nawas yang kikir hanya bisa terdiam dan hanya bisa memalingkan wajahnya dari sang tabib dan Abu Nawas. Jamaah salat subuh dibodohi Abu Nawas, diperlihatkan topi berisi surga dan bidadari. Jika membicarakan tentang humor sufi, tentu tak bisa lepas dari Abu Nawas. Pria yang merupakan penyair sastra Arab tersebut, dikenal dengan segudang kisahnya yang kocak. Selain itu, dalam setiap menyelesaikan masalah, Abu Nawas selalu memberikan rasa adil bagi dia sendiri maupun orang lain. Tak heran, jika kisah Abu Nawas selalu mendunia bahkan tak jarang menjadi dongeng orang tua kepada anaknya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga selalu berhasil memecahkan teka-teki yang terbilang sulit dan kadang jawabannya di luar pikiran kita. Namun itulah Abu Nawas, pria yang tinggal di Irak yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan kecerdikan dan kecerdasannya. Salah satu kisah yang cukup menarik dari Abu Nawas ini adalah ketika dia menunjukkan topinya berisi surga dan bidadari. Tentu Anda akan bertanya, kok bisa? Suatu hari, Abu Nawas terlihat berjalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan salat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jamaah sudah banyak yang berkumpul. Saat itu, adzan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari jamaah itu sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang salat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan salat subuh, para jamaah mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat para jamaah penasaran. Lalu salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu, sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia?" tanya salah satu jamaah.
Dengan ekspresi meyakinkan Abu Nawas pun menjawab. Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan mendekati Abu Nawas. Karena penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini coba aku lihat," katanya. Namun Abu Nawas mencegahnya. "Saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" kata para jamaah, serempak bertanya karena sama-sama semakin penasaran. Dengan mimik wajah serius, Abu Nawas menjelaskan, sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini, jawab Abu Nawas. "Coba aku yang lihat," kata salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya kepada orang tersebut. Setelah melihat ke dalam topi itu, sejenak orang tersebut menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya. "Benar, aku melihat surga dan bidadari, luar biasa sekali," kata orang itu berbohong, karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," sahut jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi, karena gengsi bila dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, ia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita," kata jamaah itu. Satu persatu dari mereka mencobanya dan jawabannya pun sama karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Hingga tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun lalu mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi ia tak melihat apa-apa, justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas. Orang itu langsung melemparkan topi Abu Nawas ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek." "Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" hardik orang itu kepada Abu Nawas. Melihat itu Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu, aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Lagian mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati," tutur Abu Nawas menasehati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu.